Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Selamat malam, selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-58. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 58. Halo, kita tadi baru saja mendengarkan satu lagu. Tadi ada Muhan Soga atau Limitless dari NCT 127 selaku lagu kedua pada malam hari ini. Kini kita akan masuk ke segmen pertama, yakni bincang-bincang dari tamu kita pada malam hari ini, Wibi. Sementara itu tadi ada request dari Rakarukri and Mix Piol Sidat akan kita putarkan nanti ya setelah segmen pertama ini. Sementara itu, sebelum kita masuk ke bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, mungkin ada baiknya mau menyapa sebentar. Ada Rakarukri, ada Sushi_TV, _TV_nya 2. Ada Jungtan juga di chatroom. Mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, kalau misalnya ingin menggunakan channel poinnya, silahkan untuk bertanya bisa 99 via teks di chatroom atau 369 via audio. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu seperti yang dikerjakan oleh Rakarukri, bisa menggunakan channel poinnya juga 189 channel point saja. Terus itu saja sepertinya. Seperti biasa, sebelum masuk ke sesi bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, akan ada kompilasi klip-klip dari channelnya Wibi. Siapa tahu ada yang belum pernah bertemu dengan Wibi sebelumnya, siapa tahu ada yang sudah pernah bertemu dengan Wibi dan mungkin ingin diingatkan kembali dengan konten dari channel Wibi. Jadi kita akan menyaksikan beberapa klip dari kompilasi berikut ini. Ngomong apa? Baiklah, biar tidak lama-lama, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini ya. Gimana Cia, Soya ya? Lu udah sibuk banget ya? Gitu bukan vlog, caranya vlog. Biar di report. Coba apa emoji aku. Anjing itu kangen aing goblok sopa babi. Spike planted. 25 menit. One enemy remaining. Tok buru mang, mang. Last player standing. Oh ini hell. Jadi sudah lagi nih. Ini eta sih. Ininya iso. Anjing. Kelas dia goblok kepada sopa anjing naon 211. Gimana kabinet yang mana? Don't know which cabinet. Should we use? It's not here. Anjay, kita wish nggak sih? Ini Maulana bagus nggak? Anjir, what the fuck? Streamer luck anjir. What the fuck? Kok cuma sekali wish anjir, what the hell? Gimana Cia, Soya ya? Lu udah sibuk banget ya? Sudah habis klip-klipnya, sebentar ya. Mari, semoga dengan klip-klip tadi bisa memberikan gambaran ya. Dan saya mohon maaf, tadi lupa. Ternyata di bagian tertentu ada kata-kata yang mungkin kurang nyaman didengar telinga. But ya anyway, bintang tamu kita pada malam hari ini sudah bisa dilihat di atas. Ada Wibi.
I-nya ada banyak, kadang-kadang jadi bingung yang mananya yang Wibi-nya. But ya, FPS pro player. Mungkin kita bisa tanya-tanya nanti ya setelah ini. Anyway, selamat malam, selamat datang sekali lagi di Weekly Midnight Radio episode ke-58. Mau mengingatkan sekali lagi, kalau misalnya ingin menggunakan channel poinnya, silakan gunakan channel poinnya untuk bertanya atau request lagu. Mari kita masuk ke segmen pertama, Get to know more about Wibi. Oh, saya lupa, salah. Bukan masuk ke segmen pertama, tapi kita masuk ke sesi bincang-bincangan dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Wibi. Seperti biasa, nanti akan dibagi jadi 3 segmen ya. Ada introduction and sneak peek, kemudian ada stories behind streaming scene, lalu ada trivia and closing mark. Nanti di antara masing-masing segmen ada sesi break sebentar, di mana nanti kita akan mendengarkan lagu saja, begitu. Jadi nanti Wibi mungkin mau ke WC, aku mungkin mau ke WC, atau mungkin yang lain juga mau istirahat sebentar, bisa istirahat sebentar. Oke, aman Wib? Aman. Oke, tadi Aman, kenapa kah? Mali. Kok jadinya agak terlambat kita teh? Oke, jadi cerita dikit teh. Hmm. Kayaknya dari jam 9 pagi itu aku pakai internet, kebetulan providernya MNC. Nah, dari jam 9-10an pagi itu kayak down gitu internetnya. Oke. Terus mulai protes kan ke MNC-nya. Gak di apa ya? Kalau di bahasa Sunda namanya biasanya bilangnya gak diwaro atau apa ya namanya? Gak dibales lah, gak ditanggepin gitu Oke. sama mereka. Ternyata setelah aku lihat di Twitter tuh, aku cari kan MNC gitu, ternyata emang satu kota aku lagi down internetnya. Jadi emang sampai sekarang ini internetnya belum nyala nih. Aku dari tadi kebetulan sambil buka juga di PC kan. PC aku kebetulan cuma bisa wifi yang pakai wifi rumah. Jadi masih belum nyala juga sampai sekarang. Jadi telat deh. Oke. Tadi rasanya ada yang mau aku tanyain tapi nggak jadi. MNC. Ini Kenapa BTW tuh? cuma MNC doang kah kira-kira yang ada gangguan di kotamu? Jujur aku nggak tahu ya. Kalau maksudnya kan kalau misalkan dia masalahnya di perkabelannya itu kan mungkin yang lain kena juga ya, sedaerah gitu. Tapi sejauh ini kayaknya MNC dong sih, teman-temanku yang di Bandung pada nggak apa-apa, yang lain aman-aman aja gitu. Oke, tapi aman nih kira-kira kah? So far aman sih. Semoga Oke. tetap aman deh. Ada komentar tapi kayaknya bakal kita bacakan nanti ya. Mungkin bisa kamu tanggapi nanti teh, abis kamu perkenalan mungkin. Oke, boleh. Baik, kita akan masuk ke segmen pertama ya, introduction and sneak peek of guest star. Mari Wibi, perkenalan dulu mungkin, username-nya apa, panggilan, area tempat Kenal tinggal. dulu boleh. Betul, username apakah? Username Twitch ya berarti ya. Username aku Wibi, I-nya 4. Kenapa Kenapa I-nya I-nya 4? Soalnya kalau Wibi I-nya 1 nggak bisa, udah kepake. Bukan udah kepake. Kayaknya kurang deh kalau di Twitch tuh ada kayak minimalnya kan. Minimal username. Minimal huruf kan. Nah, jadi terus aku coba kayak Wibi I-nya 2. I-nya 3 juga nggak bisa. Ya udah I-nya 4 jadinya. Iya, jujur kalau misalnya nyari nama kamu tuh kadang-kadang kebalik-balik. Di Twitter beda, di YouTube beda, di Twitch beda lagi. Iya kan? Soalnya aku kalau misalkan bisa I-nya 1, aku I-nya 1. Wibi aja biasa gitu. Oh, tapi tidak diseragamkan. Gak bisa. Gak diseragamkan karena ada beberapa tempat kayak beberapa situs gitu yang nggak bisa terlalu banyak repetisi huruf gitu loh. Oh, oke. Gak bisa, misalkan kayak I-nya 4 kali itu kepanjangan menurut mereka gitu loh. Oke. Gitu. Jadi kayak ya udahlah, yang penting sama-sama Wibi aja. Jadi ya udah. Oke, iya masing-masing beda I. Jujur aku kadang-kadang agak bingung karena di Discord dia beda, di Twitter itu namanya It's Wibi dan di YouTube beda lagi.
Di Twitch beda lagi. Di Twitch beda lagi. Jadi mesti bener-bener nulis dengan bener. Kalau enggak aku salah tulis dan salah mention Iya, orang. bener. Begitu. Kemudian panggilan apakah? Panggilan Wibi. Kebetulan emang nama username Wibi ini dari nama panggilan aku. Oke. Aku dipanggilnya Wibi juga. Oh, oke. Gitu. Nggak ada panggilan lain kah basically di Twitch atau di platform lain? Gak ada sih. Oke. Mungkin panggilan bukan panggilan ya jatuhnya ya. Kayak tapi sejauh ini Wibi doang sih kayaknya ya. Nggak tahu juga sih. Oke. Wibi. Aku kadang-kadang Wibi manggil kamu doang, ya. pakai whip kan ya, nggak pakai i. Wib. Oh, kalau ya benar. Kadang kan kalau orang Indonesia gitu kan kayak misalnya Bang Adli, Adli gitu ya kan. Ada kayak Oh. disingkatnya. Betul. Ya itu biasa aja sih. Cuman kayak biasanya dipanggilnya Wibi tetap. Oke. Consistently inconsistent. I mean. Branding ya sekalian. Ya, jadi nama Wibi itu apa? Beradaptasi dari semua terms of ininya sama semua aplikasi atau semua ininya aja sih sebenarnya. Baik. Area tempat tinggal tadi udah dibilang, mau bilang kah? Atau secara garis besar Bandung begitu saja kah? Gak apa-apa, area tempat tinggal aku dari Bandung. Bandung Dari? gede kok guys, jadi cari aja nggak apa-apa. Kamu teh dari asli. Oh enggak, oh gini deh. Kebetulan aku lagi pendidikan Oke. di Bandung. Ya. Tapi di sini aku di rumah nenek. Jadi asal atau bukan ya teh? Bukan ya? Nggak tahu, mungkin tapi domisili di sini udah lama. Tapi enggak, kalau tempat tinggal orang tuaku di Jabodetabek. Oh, oke. Tapi domisili Ya. di Bandung sudah lama kalau begitu teh. Sudah lama karena pendidikannya lama mungkin ya. Oh, I see. Oke. Berarti basically tempat tinggal di Bandung begitu kan ya? Tempat tinggal saat ini ya di Bandung. Oke. Umur boleh tanya kah? Umur boleh, kebetulan beberapa hari lagi aku 24 tahun. Libra. Yoi, Libra. Oktober geng guys. Aduh, Libra. Baik. Kenapa tuh sama Libra Bang Adli? Gak apa-apa sih, cuma kadang-kadang aku Nggak ada. dengan Libra kurang cocok. Oh gitu. Ini bukan Kadang-kadang kan apa? kalau udah kayak wah Libra gitu, kayak karena suka ada stereotip gitu kan. Oh, tapi aku Stereotip yang bintang-bintangnya gitu. aku Ya, bukan kayak generalisir atau stereotip sih, cuma jujur aku sejauh ini seumur hidup kayaknya jarang ketemu Libra yang cocok begitu loh. Kayak oke, tapi nggak Oh. kayak nongkrong lama. cocok ngobrol gitu ya. Iya, kita oke untuk berhubungan dan Mhm. berkomunikasi atau hubungan biasa lah ya manusia. Tapi kalau Mhm. cocok ngobrol yang sampai dalam-dalam kayaknya belum ketemu sampai sekarang. Jujur ya, tapi bukan aku kayak iya, generalisir ya. iya. Adikku pun Libra. Oh tapi kalau dipikir-pikir iya juga sih. Kenapa? Soalnya Libra yang aku tahu banyak kan pendiam. Ah, kamu pendiam? Kalau aku nggak kenal aku diem pasti kan. Temen kalau udah kenal ini mah kayaknya ya aku malah berisik banget deh. Asli? Makanya kalau kamu tadi bilang kamu diem, dusta sekali. Oh enggak, soalnya kayak kakakku Libra juga pendiam. Ah, Sepupu-sepupu teman-temanku yang Libra juga kebetulan sebenarnya sih nggak pendiam yang bener-bener introvert pendiam banget ya. Cuman apa ya? hemat ngomong. Kayak mungkin kalau udah deket ngomong, tapi kalau nggak kenal kayak diem aja gitu, ngerti nggak sih? I Lebih kayak see. introvert kali ya. Oh, Kebanyakan rata-rata. kalem gitu ya. Kalem ya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ini sekalian mau baca komen yang tadi ya. Kesibukan sehari-hari apakah?
Oke, kesibukan sehari-hari sekarang aku lagi koas di Bandung juga kebetulan. Doain semoga tahun depan lulus ya. Amin. Abis koas tuh ngapain kah? Selaku orang awam yang nggak tahu apa-apa. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan ini aku kebetulan karena aku dokter gigi. Oke. Jadi kalau misalkan di aku koas itu sebenarnya kayak semacam Magang. belajar tapi kita langsung terjun gitu. Apa ya sebutannya? Oke, magang Kayak atau magang, PL kan ya? Kayak intern. Tapi kalau intern tuh kan kayak actually kerja gitu ya nggak sih? Kamu koas tuh nggak kerja, kayak ngamatin doang. Enggak, kalau ini bedanya dokter gigi dan dokter umum ya. Hmm? Kalau dokter umum biasanya koasnya tuh ngamatin doang. Tapi kalau dokter gigi kita koasnya actually kerja. Cuman kita nggak dibayar aja. Justru kita yang harus bayar uang kuliah. Karena kalau Gitu. misalnya nggak kerja, kamu kayak gimana kalau ngamatin gigi doang ya? Nah iya, kalau ngamatin, soalnya kan lebih ke, kalau dokter gigi itu lebih ke keterampilan ya. Betul. Kayak pekerjaannya gitu. Jadi kita sistemnya itu bukan, kalau misalkan mungkin teman-teman kalian ada yang dokter umum tuh kayak koas tuh sekedar lewat aja jaga dan lain-lain gitu. Tapi kalau di dokter gigi tuh kita sistemnya requirement. Jadi requirement misalkan kayak kita butuh cabut gigi berapa pasien gitu. Scaling berapa gitu-gitu. Oke. Begitu. Jadi kesibukan sehari-hari sekarang lagi koas. Ya, lagi koas. Udah lama kah? Udah. Aku mulai semester ganjil tahun lalu. Sekarang sudah masuk ganjil 3 kan? Setahun ya. Semester 3 aku sekarang. Iya betul, ganjil lagi kan sekarang? Ya, ganjil lagi semester 3 aku sekarang. Oke. Kebetulan koas itu normalnya 4 semester ya, 2 tahun. Setahun lagi ya? Ya, bukan, including satu semester lagi. ini setahun lagi. Iya betul juga. 1 semester lagi semester depan. Oke. Itu kalau lancar. Kalau ada yang ngulang-ngulang tuh, ya insya Allah jangan ya. Tapi bisa jadi extend 1 semester mungkin. Oke. Kamu abis koas itu berarti nanti tinggal cari kerja spesialis atau habis atau masih ada lagi? Oh, jadi kalau sekarang sebenarnya peraturannya tuh berubah-berubah ya soal kurikulumnya tiap tahun gitu. Tapi kalau sekarang setelah koas nanti ada internship lagi, jadi magang lagi. Tapi magangnya ini Bayar. di puskesmas sama RSUD gitu. Oh. Dibayar, tapi bayarannya telat setahu aku. Karena dibayarnya langsung dari Kemenkes, bukan dari institusi terkaitnya itu. Oh, oke. Abis magang di puskesmas atau RSUD ini baru cari kerja. Baru dapat. Oh, jadi koas ini untuk dapat gelar dokter gigi. Udah dapat gelar dokter gigi, kita internship, tapi kita udah sebagai dokter tapi belum dapat ini apa namanya? STR namanya. Surat aduh aku lupa deh kepanjangannya STR apa, tapi itu surat izin praktek gitulah. SIP. Surat izin praktek buat dokter. Nah, itu kita dapetinnya setelah internship itu. Jadi setelah internship itu baru kita bisa kerja kayak kemana-mana gitu. Baru bener-bener bebas dari institusi pendidikan lah gitu istilahnya. Masih agak panjang kira-kira, berarti 1 atau 2 tahun lagi ya kira-kira? 1 atau 2 tahun lah, bisa dibilang gitu lah. Tapi kan seenggaknya kalau udah internship kan seenggaknya dibayar kan. Jadi kayak ya udahlah. Itu mah emang ya proses aja kayaknya. Oke, aku baca komentar sebentar ya. Tadi ada komentar dari Reden @j. Modern. Bejir Wibi pakai seragam koas kah? Ini emang sengaja komis begini? Oh enggak, ini dikasih yang ini. Dikasih? Kebetulan
Jadi PNG ini kayaknya ultah tahun lalu deh. Oh. Aku dikasih sama Kang Cakri. Dia gambarin ini. Ini based on real life. Based on seragamnya iya. Karena aku pakai kadang ada outfit yang kayak gini. Cuman ya inilah standar lah. Oke, Begitu. oke. Oke. Kita lanjut. Ada komentar tadi, aku pernah scaling dapatnya sama koas. Baru kemarin cabut akar gigi sama anak koas. Minggu depan scaling juga sama anak koas. Itu termasuk Nih. pelatihan. Eh, Kayak apa sih, anak koas sekaligus latihan tapi sekalian scaling begitu. Jadi mulai biar mahir begitu kah? Sebenarnya basically kita kerja sih. Iya Jadi, betul, tapi nggak dibayar kan? nggak dibayar. Gimana ya jelasinnya? Iya, kita nggak dibayar. Kita kerja untuk requirement kita gitu. Yang tadi, jadi sebenarnya kita kerja. Kita bukan kayak ngeliat gitu ya, bukan kayak apa ya namanya, supervisi gitu, tapi kita beneran kerja kayak kita nge-scalingin pasien, kita nyabut gigi segala macam dengan supervisi kayak dosen kita gitu. Tapi sepengalaman aku sejauh ini sih dosennya biasanya nggak ngeliatin ya. Kita cuman kayak ya udah kita kerja seininya kita aja. Mereka cuman sebagai penanggung jawab doang in case something happen aja gitu. Gitu. Kayak PL kalau di pendidikan. PL itu apa ya kepanjangannya? Praktek lapangan. As in kamu, praktek lapangan. ya kamu datang ke sekolah. Di sekolah kayak basically juga kayak belajar dan praktek ngajar langsung. Dan di sana biasanya ada guru asli, guru pegawai yang emang kayak mengamati dan kayak tanggung jawab gitulah. Nanti tetap gurunya bakal kayak kasih laporan ke dosen gitu. Kamu kalau misalnya koas, ini asumsi aja ya, kayaknya kamu datang ke tempat koas, nanti ada dokter asli di sana yang kayak ngejagain salah atau gimana, dan kau bisa tanya ke si dokter, nanti dokternya ini kayak lapor ke dosen, gitu kah? Jadi kita kalau tapi kurang lebih benar, kurang lebih ya. Tapi kalau misalkan koas itu cuma ada di rumah sakit pendidikan. Jadi nggak semua rumah sakit itu ada anak koasnya. Oke. Ya, karena mendidik itu kan susah ya. Betul. Begitu. Wah, mendidik itu susah bahasanya. Mau tanya dong? Iya, kenapa tuh? Soalnya apa tuh? Boleh. Soalnya kadang kita kan kayak sesama koas pun kita ngajar kayak ke adik tingkat gitu, jadi ngerasain juga sih kadang. Oh, oke. Ada senior junior ya? Lebih ke coaching kali ya jatuhnya ya, bukan ngajar as in ngajar gitu. Kayak kita lebih ke ngasih arahan aja kan ke adik-adik gitu. Oke. Mau tanya dong. Kalau misalnya yang dibilang sama Raka dan Reden ini kan mereka berarti nggak tahu ya mungkin kalau misalnya itu rumah sakit pendidikan. Kalau rumah sakit pendidikan itu tidak disebutkan dengan eksplisit kan ya? As in orang nggak bilang kan ya kalau ini rumah sakit pendidikan. Atau kamu kalau misalnya mau scaling begitu mesti bilang dulu saya koas ini atau tidak? Atau langsung saja? Kalau biasanya kalau aku biasanya kalau misalkan pasien aku udah mau jadi pasien aku, dia tahu dia akan dirawat sama koas gitu. Oh, dibilang. Aku biasanya memperkenalkan diri dengan misalkan saya Wibi, saya kayak koas bla 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 gitu. Mau ngerawat, dan biasanya memang mungkin orang-orang kadang takut ya kayak masih koas nih. Percaya nggak gitu ya kan ya? Iya, Nah, aku pernah dengar yang begitu. Kan agak-agak apa ya sih? Agak-agak. Takut gak sih? Kadang tak tergantung. Sebenarnya aku bisa bilang takut itu wajar karena jujur gacha juga, karena aku tahu teman-temanku yang sebenarnya menurut aku kerjanya kayak masih banyak yang harus bisa diimprove lah gitulah istilahnya. Iya. Tapi ada juga beberapa anak koas yang kerjanya bagus. Oh. Gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak gacha juga sih sebenarnya, dan
untungnya dirawat sama koas adalah biayanya murah. Ini ada komentar BTW kalau kamu ngomong begitu. Gue konsen kok teman lagi koas butuh requirement untuk cabut akar. Kebetulan gigi gue cocok sama requirement dia. Jadi operasinya free gitu. Bisa sampai free gitu. Sebenarnya Itu kayaknya aku kayak pernah lihat di Instagram gitu loh. Kadang-kadang orang ada yang bikin, kamu giginya gini-gini nggak sih? Dia posting di story gitu. Kemudian yuk datang ke operasi gigi kami di sini. Itu koas berarti. oh itu iya koas biasanya. Oh, itu gratis. Sebenarnya kalau aduh ini Iya. agak dapur sih, tapi kalau sebenarnya itu gak gratis guys. Itu basically Kita- kayak dibayarin oleh koasnya dan Dibayar- kerjasama sama RS. Dibayarin oleh koas aja, udah gitu. Wah, mahal ya modalnya. Betul, mahal banget. Oh, ini aku tanya lagi. Seandainya tidak free, mahal kah? Seandainya tidak free, enggak sih. Jadi gini, kalau di rumah sakit, ini kebetulan di rumah sakit aku ya. Di rumah sakit aku tuh ada 3 kelas. Kelas 1, 2, 3. Kelas 1 itu kita dirawatnya sama dokter gigi yang spesialis. Biasanya itu sama dosen-dosen aku tuh kalau di rumah sakit. Kalau kelas 2 itu sama residen. Itu dia dokter gigi yang lagi ngambil pendidikan spesialis di rumah sakit itu. Oh. Nah kalau kelas 3 itu sama koas. Jadi biayanya tuh paling tinggi kelas 1, paling rendah kelas 3 gitu. Oh, oke. Oh, Iya betul. oke, membuka banyak hal-hal baru yang aku belum tahu sebelumnya. Begitulah. Oke, ada komentar lagi tadi. Soalnya anak koas tuh cari pasien biar lulus gitu nggak sih, Wib? Obat DLL ditebus sama teman, baik banget dia. biar Iya. dapat bahan kan? Iya benar. Oke. Tadi ada komentar Begitu. sebenarnya. Ketahuan kalau RS pendidikan dari namanya jelas biasanya. Kayak waktu itu aku scalingnya di RS Unpad. Oh. RS Unpad, ya. RS Unpad. Oh iya, jadi cara membedakan ini yang jelas ya, yang jelas cara membedakan rumah sakit pendidikan dan enggak itu dari kalau rumah sakit universitas itu udah pasti rumah sakit pendidikan, nggak mungkin enggak. Oh iya, paham. Mending itu yang maksudnya kayak RS Unpad, RS UI itu kan ada kan? Oh iya, namanya kayak RS Unpad ya, universitas. Iya, emang rumah sakit punya Unpad gitu berarti. Lupa. Iya. Nah, kalau kadang ada beberapa stase atau beberapa saat di mana RSUD sama RS kayak apa sih yang dikelola pemerintah gitu, itu juga ini ada anak koasnya. Cuman aku nggak tahu ya itu kalau RSUD itu dia statusnya apakah rumah sakit pendidikan atau enggak. Cuman itu dibuat pendidikan, ngerti nggak sih maksudku? Paham. Berarti kan Kayak yang seharusnya tidak menyandang status tapi dijadikan status. tidak menyandang status rumah sakit pendidikan secara spesifik, tapi ada kegiatan belajar mengajarnya di sana gitu. Oke. Wah. RSUA ini apa? RSUA apa ya? Umum. Aku juga nggak tahu. Kayaknya nama Rumah sakit sakit umum kan? anak apa? Oh, ada yang begitu juga. Rumah sakit tuh soalnya banyak jenisnya guys. Oh, oke. Ada Aku RSUD, RSGM. Kalau rumah sakit gigi dan mulut tuh biasanya pisah lagi ada. Universitas Airlangga. Oh, Universitas Airlangga. Ya, itu berarti fix pendidikan kalau udah yang kayak gitu-gitu. Oke. Wah. Oke, kita lanjut. Wibi namanya kenapa WIBIII? Apakah ada arti? Iya. Sebenarnya Wibi itu nama panggilan aja sih. Ini nama panggilan IRL. Iya, nama panggilan di IRL. Kemudian dibawa ke streaming. Dibawa ke streaming, iya betul. Soalnya kan, tapi sebenarnya agak ini ya Bang Adli, kayak bertolak belakang ya. Biasanya kan kalau misalkan
Kenapa bertolak belakang? YouTuber atau VTuber gitu kan biasanya nggak memakai unsur nama asli ya nggak sih? Nggak harus sih. Oh, nggak ya? Why? Nggak harus sih. Nggak ada rule dan ketentuan gitu kayaknya sih. Nggak ada rule sih. Kenapa Tapi, kah? ya, Tidak nyaman begitu. dengan Wibi? Enggak, sebenarnya aku nyaman karena kalau misalkan jadi kenapa aku pakai nama panggilanku untuk jadi username karena biar aku merasa terpanggil gitu. Kalau misalnya Iya kan? kamu, sebentar, kalau misalnya kamu misalnya pakai nama palsu, berarti kamu tidak merasa terpanggil begitu? Aku nggak merasa terpanggil secara personal gitu, lo ngerti gak sih kayak kalau whip gitu, kayak aku nengok gitu. Kalau misalkan kalau bukan Wibi misalkan apa ya nama aku ya? Dulu aku punya username kayak apa ya? Username main game tuh namanya Kazu. KAZU gitu. Terus aku tuh kan kayak anjir masa nggak terpanggil gitu lah. Kalau misalkan lagi ini. Oke. Berarti kalau misalnya ada yang panggil Kazu, siapa Kazu? Begitu? Iya. Kayak Kazu. Sebenarnya masih merasa terpanggil, cuman kayak bukan manggil aku aja gitu. Oke. Berarti ini Wibi nggak ada arti apa-apa. Ya kan ya, basically kayak nama asli doang. Lebih Ini tepatnya memang nama asli. iya panggilan asli doang Nama begitu kan ya. panggilan lebih tepat. Oke. Ya, nama panggilan ya. Kalau nama asli kan kesannya kayak nama terkandung di nama lengkap gitu kan. Nama panggilan tapi. Oke. Ada komentar, namaku Yes. asli dan VTuber kata Raka Rukri. Tapi kamu face reveal Kak, mana ganteng berarti loh. Raka. Raka ini ya nama asli loh. Oh berarti Raka Rukrinya bukan nama asli berarti. Nama asli, tapi di apa sih? Disingkat. Oh disingkat. Iya, namaku kan Singkatannya Adli. apa kalau boleh tahu? Namaku itu kan juga nama asli, Web. Usernameku tapi kan disingkat aja ya belakangnya. Oh, iya. Jadi tapi aku bukan PNG tuber. Oh iya juga ya. Sebenarnya aku tuh pengen kayak stream on cam gitu tapi kayak aku nggak pede aja. Nggak pedenya bukan as in nggak pede penampilan ya, lebih ke arah nggak pede orang tahu kalau ini aku beneran gitu. Ngerti gak sih? Why? Kok gitu? Lebih Kok ke mikirnya nggak pede gitu? orang mengenali aku. Soalnya buat aku dunia online ini masih terlalu apa ya? Harus was-was lah kita. Oh. Kayak we don't know who to trust aja sebenarnya. Gitu. Oke. Meskipun sudah sebanyak ini teman-teman online loh. Meskipun iya, tapi kan tetap sebenarnya walaupun teman-teman banyak, tapi kan kita harus difilter kan. Oke. Maksudnya tuh gimana ya? Kayak kita nggak akan pernah tahu soalnya, karena banyak kasusnya juga kan. Yang dimana kita tuh kalau misalkan online tuh kita nggak benar-benar tahu orangnya secara langsung. Mungkin kita tahu persona dia, ngerti nggak sih, Bang Ali? Iya paham. Paham kan? Paham. Ya persona online lah gitu. Nah di situ sebenarnya. Oke. Cautious sekali Pak Dokter. Masuk akal reasonnya. Iya paham. Yeah. BTW ngomong-ngomong apa sih ketakutan dalam tanda kutip itu sebenarnya dulu aku pernah ada event. Dulu ada event kayak Event apa tuh? dulu ada event dari apa ya username Twitch-nya itu kalau tidak salah Katliente. Ini kayak streamer gede gitu. Dan dia kayak ngumpulin orang-orang kalau misalnya mau kayak streamer-streamer kecil tanda kutip mau gabung boleh kayak jadi kayak ajang saling kenal mengenal gitu lah ya kira-kira. Terus ada seseorang dari Singapura. Kayak meet up gitu. Betul, meet up tapi online di Discord. Jadi sedunia kalau misalnya mau gabung boleh. Tapi dulu ada cerita streamer kayak PNG tuber gitu di Singapura, umurnya masih di bawah umur. Tapi dia ini
kayak kena doxing dan akhirnya di stalking kemana-mana gitu loh. Dia cewek, umurnya kayaknya Nah, kira-kira itu. 14. Iya betul. Dia pernah sekali kena sesuatu dan akhirnya di doxing dan diikutin kemana-mana. Akhirnya setelah itu dia kayak apa sih, hiatus setahun, kemudian bikin identitas baru biar dia nggak diikutin begitu lagi. Serem sih emang kalau misalnya dipikir ke Ya. arah sana. Mungkin itu salah satu alasan kenapa jadinya mesti hati-hati. Satu, ya, dan lagi gini, kita harus mikir juga nggak cuman ke diri kita doang, karena kalau misalkan kita sendiri ke doxing gitu ya, terus teman-teman dekat-dekat kita ada yang emang streamer juga segala macam yang udah kenal kita secara personal ke IRL kita gitulah, itu kan otomatis bisa ke doxing juga ya, secara nggak langsung. Maksudnya gimana teh? Misalkan gini, kayak stalker tuh kan dia bener-bener nge-stalk sampai ke akar-akarnya Bang Adli. Oh, Bener-bener I sampai see. kayak ke rumah segala macam gitu kan. Kayak akun Instagram segala macam. Aha. Itu biasanya once kita tahu kayak misalkan orang tahu nih, oh Instagram pribadinya Wibi tuh ini. Satu gitu. Abis itu ternyata aku di Instagram itu aku nge-follow teman-teman aku yang juga VTuber akun pribadinya gitu. Itu kan otomatis ke doxing juga kan ke semua orang tuh. Oke. Dan itu menurut aku sesuatu yang kita harus was-was juga sih untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu ya, yang sampai cerita Bang Adli gitu. Oh, paham. Itu maksud kamu tuh kayak misalnya kamu follow aku dengan akun ini, tapi itu kan kamu nggak follow akun-akun asli ya. Jadi kalau misalnya nggak ngedoxing begitu kan ya? Bener. Oh. Kayak misalkan Bang Adi kan follow Spotify aku ya. Sebenarnya kan following sama follower itu kan teman-teman asli kan. Nah gitu maksudnya. Iya, kalau ada yang sampai ke sana stalkingnya nggak tahu semuanya. Iya, kalau sampai ke sana masalahnya stalker tuh ngeri guys. Mereka tuh nggak ini. Bener-bener kalau misalkan kalian pulang event ya. Kadang enggak, soalnya ada beberapa cerita juga yang gitu mas. Jadi dia pulang event kayak anime gitu kan cenderung banyak VTuber dan lain-lain gitu ya. Nah, diikutin bener-bener sampai ke rumah gitu loh pas pulang. Oh. Iya, Kayak CF jadi gitu kan ya? bener-bener nge-stalknya separah itu, iya. Bisa separah, ada potensi untuk separah itu. Makanya kan itu udah, maksudnya kita teman IRL aja kan kita kadang nggak tahu rumahnya di mana ya. Iya, dan nggak segitunya Teman banget kan kerja tahu. iya nggak segitunya banget. Gitu, Macam-macam. kadang. Soalnya kebetulan aku juga pernah ada pengalaman seperti itu juga. Makanya aku sekarang was-was banget. Kamu tampan juga ternyata di IRL ya? Lebih ke arah apa ya? Sebenarnya waktu itu mungkin karena aku awal-awal nge-stream juga ya, jadi kayak agak ya apa ya, kayak belum sewas-was ini lah gitulah. Oke. Serem pokoknya begitu. Komentarnya, iya mas, Wibi ganteng banget. Kayak nggak Mamadu. Sampai banyak itu ya, sampai banyak fans ya. Ngeri juga ternyata. Ngeri kali bintang tamu aku. BTW ini Wibi selagi cerita itu kalau misalnya mau baca dan sapa-sapa yang sudah menyapa Wibi dari tadi boleh. Oh iya. Ada siapa aja aku tadi lihat. Jadi aku di laptop guys. Agak nge-lag kebetulan. Ada banyak. Ini kalau misalnya aku baca ada Honeycomb, ada Angkero-kun, ada Nars Uwu, ada Echichu. Begitu. Widih, ada kayak Eci. Kita Ada lanjut ya. Ada Balik. Nars. Oke. Betul. Boleh. Aku baca komentar ya. Temanku ex-idol cerita waktu jadi idol sempat diikutin ke toilet cewek, pakai mask, pakai topi. Oh. Buset. Diikutin ke toilet tuh. Oh, tapi dia cowok yang ngikutin atau cewek? Gak tahu yang ngikutin siapa. Dia cuma bilang idolnya itu diikutin sampai ke toilet cewek. Berarti cewek mungkin. Yang ngikutin cowok. Wow. Yang ngikutin cowok. Oke.
walaupun gak ngikutin orang juga ke toilet cewek tuh aneh sebenarnya. Betul. Iya kan? Ada komentar lagi, Wibi notice aku dong, kata Honeycomb. Wibi kok nggak mau mabar sama aku? Ayo kita mabar. Kan internet aku lagi mati ya kebetulan. Ini alasan dia sekarang aja nih, Hani. Ayo alasan sekarang gitu ya. Betul. Dia banyak alasan. Sekarang aja alasannya lagi mati, jadi kebetulan. Aduh. Wibi gue depan rumah. Ngeri kali temenmu yang satu depan ini. rumah. Kita ke atas lagi ya. Tapi gue lebih respect gini Bang Adi. Kenapa? Sorry. Misalkan kamu kenal aku online gitu ya. Terus kayak Wip gue depan rumah. Kan mau bertamu ya, bener kan? Iya. Maksud gue kayak masih mau bertamu kayak ya udah aku temuin. Kalau misalkan bener-bener nge-stalk terus cuman kayak ngeliatin doang depan rumah tuh kayak freak aja gitu. Kamu kalau misalnya ada, ini tanya ya sebelum aku balik ke komentar ya. Kalau ada yang dateng, nggak babi bu, nggak kayak plan dulu. Wip, nanti aku ke rumah ya sore. Terus tiba-tiba dateng tanpa ada kayak nanya-nanya dulu. Kamu langsung terima? Kah? Kalau aku kenal ya. Oh. Mungkin ada beberapa kasus ya. Oke. Tapi kadang mager juga sih. Iya, karena kalau misalnya langsung tiba-tiba datang itu kadang-kadang kan nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba datang dan kita ada jadwal kan jadinya agak segan ya. Oh, tapi most of the time enggak sih. Bahkan teman-teman IRL aku juga. Soalnya kan ini, kalau sekarang kayak Wip mau ke rumah dong, Sherlock kan. Minta Sherlock kan. Jadi kayak mau gak mau kan ngomong dulu. Oke, kita balik ke komentar ya. Tadi ada komentar dari Reden @J. Wip, kita belum makan mie ayam bareng. Iya lagi. Oh ya, jadi Darren ini dia pemain band gitu, Bang Adli. Oke. Apa namanya? Musisi. Si Osmo juga musisi. Iya, tapi dia suka manggung-manggung kan, si Darren ini. Oke. Nah, terus dia waktu itu sempat ada mau gig ke Bandung gitu, nggak jadi-jadi. Jadinya gitu dah. Jadi sampai sekarang masih belum jadi makan mie ayam bareng? Belum. Oke. Semoga di masa depan bisa segera ketemu ya. Mie ayam mana aja deh, nggak apa-apa, nggak usah di Bandung juga. Oke. Ada komentar lagi tadi, Wibi jahat mas, aku main Apex dia nggak mau mabar, pas aku uninstall Apex dia balik main Apex. Jadi kalau itu tuh pas dia lagi install Apex, aku lagi uninstall mas, jadi kayak selisih gitu loh. Emang tidak disambungkan berarti Hani. Mungkin iya, belum jodoh kayaknya. Betul. Mungkin pertanda dari Tuhan juga untuk memberikan tanda-tanda bahwa mending cari laki-laki lain aja, begitu katanya. Mau makan mie ayam bareng aja nunggu jadwal manggung ya. Iya. Saking sibuknya ya. Iya, real. Kamu kan pakai wifi, Wip, aku pakai kuota. Mulai. Tapi aku lagi pakai wifi, lagi pakai kuota loh sekarang. Iya, tapi sekarang aja. Iya, sekarang doang sih. Oke. Ada pertanyaan dari Plinplan 0803. Suka jalan-jalan nggak? Jalan-jalan aku jujur suka sih. Dulu tuh aku suka ini mas, naik gunung. Apa tuh? Oh oke. Gunung apa Pak? Gunung tuh apa? jalan-jalan nggak? Masuk ya? Boleh sih. Kan kayak vacation Jalan-jalan ya basically. Vacation ya basically. Apakah gunung paling tinggi yang sudah didaki? Gunung paling tinggi Gede Pangrango deh kayaknya paling tinggi. Itu di Jawa Barat kan? Itu tuh dia apa ya? Bogor ya kalau nggak salah ya. Terus itu Gede per tahunan Pangrango. kayak sesuai event. Dulu kebetulan aku ikut kayak pecinta alam gitu, Bang Adli. Oh, Jadi, Mapala. Emang sekelompok. Tapi sekarang aku udah nggak kuat nanjak guys. Why?
karena aku menggendut ya sekarang jadi. Alasannya klasik. Soalnya nanjak itu iya. Nanjak itu soalnya capek banget. Harus bener-bener latihan fisik konstan. Gak bisa. Soalnya hubungannya sama nyawa kalau nanjak kan. Oke. Kalau fisik kita nggak fit itu membahayakan juga. Oke. Ada komentar. Sama udah nggak kuat nanjak, jadi pensi jadi naik gunung. Oh. Nah iya itu dia. Ada komentar juga tadi, anjay Surken Gang. Ini artinya apakah Surken? Surken tuh Surya Kencana ya? Iya nggak sih? Apa tuh Surya Kencana? Surya Kencana tuh good. Surya Kencana. Tar. Oh, Surya Kencana gunung gede. Alun-alun. Oh. Gunung gede nah. Oh, I have no idea. Oke. Gunung gede masih friendly, Imho. Whip, santai katanya. Surya Kencana tuh savana di Gunung Gede sebelum naik ke puncak, semacam camp spot gitu, luas banget. Oh, oke. Oh, nah. Kebetulan pas waktu itu aku ke Gunung Gede itu kita bukan. Jadi kalau nanjak tuh ada treknya mas. Oke. Kayak trek yang emang dibuat untuk orang rekreasi gitu. Trek nanjak lah gitu. Tapi bisa juga kita nanjak itu kita buka jalan. Oke. Jadi bener-bener menelusuri hutan tuh kita buka jalan. Biasanya kalau mahasiswa pecinta alam tuh buka jalan. Kalau naik gunung sambil ekspedisi juga gitu. Oke. Nggak takut Biasanya hilang. gitu. Kita ada sebenarnya takut hilang, takut ya, tapi mungkin jiwa petualangnya kan ada juga ya. Oke. Ada soalnya itu ada ilmunya juga. Untuk melakukan hal itu tuh ada ilmunya juga. Oke. Ada komentar, Gigi, potong peta juga kah? Buka Potong peta. jalan. Iya, potong peta. Potong petanya kayak bikin shortcut gitu kan? Artinya? Jadi sebenarnya kalau kita naik gunung itu semua gunung ya biasanya itu kita dapat peta rinci gitu. Kayak dari kita ada peta bener-bener yang akurat banget gitulah, sampai kayak elevasinya segala macam tuh ada Oke. di peta itu gitu. Jadi kita bisa kayak merencanakan perjalanan kita dari situ gitu biasanya. Oke. Ada komentar, buka jalan modal golok, bendera sama stiker reflektor. Opening pathway, does it count to paranormal gateway too? Ini maksudnya kayaknya kayak ilmu, bukan kayak ilmu, kayak mistis. Betul. Buka jalan mistis. Kadang-kadang kalau misalnya naik Buka gunung jalan bukannya. mistis. Oh kadang kalau naik gunung ada mistis-mistisnya ya. Iya. Aku gak Ada pernah kan? ketemu sih jujur aja. Kan banyak cerita ya kalau misalnya naik gunung nanti bisa ketemu kayak pasar. Oh itu Pasar. kayaknya ini gak sih gunung-gunung daerah kayak Jawa Tengah ke sana gitu gak sih? Oh, nggak semua gunung ada yang begitu Yang kan? setahu aku setiap gunung tuh kayak beda-beda gitu mas ceritanya. Oh, oke. Aku pikir semua gunung basically ada yang begituan ya. Soalnya tuh apa ya? Kayaknya kalau di Jawa Tengah ke sana, maksudnya ke arah timur gitu ya. Apa ya namanya? Cerita rakyatnya tuh masih kental banget mas. Oh, Jadi klinik. mitos-mitos segala macam tuh masih kental banget tuh di situ. Oke. Sampai ada beberapa gunung yang kita tuh nggak boleh kayak makan daging sapi, itu nggak boleh tuh. Oh, oke. Berbagai jenis daging sapi tuh nggak boleh, kayak kornet sapi itu nggak boleh. Oh, oke. Ada Pantangan. sebenarnya itu kan nggak masuk logika ya, cuman kita menghargai aja lah, secara kita kan pendatang juga kan. Oke. Gitu. Ada komentar juga, lebih takut ketemu macan sih. Haha. Ketemu macan, kalau jadi gini, kalau misalkan hewan itu biasanya mereka nggak mau mendekati tempat-tempat yang banyak orang ya nggak sih? Kayak ekosistemnya beda gitu lah. Oh, I see, Ini paham. setahu aku ya. Jadi kalau Jadi kayak- misalnya macan itu mungkin nggak mendekati kalau misalnya ada banyak orang kan ya.
Karena Ya, beda. kayak kelintasan itu kan itu pasti banyak orang. Oke, mereka Itu- nggak ngedeket gitu ya, karena tahu mereka nggak di sana bukan banyak orang. daerah mereka. Oke. Biasanya kan ada ekosistemnya sendiri juga tuh. Oke. Kita lanjut. Tadi ada Kecuali- pertanyaan. Kecuali? Betul. Oh, kalau hewan itu kecuali kalau musim kawin. Oh, kalau musim kawin nggak ngejauhi tempat-tempat tertentu. Kalau musim kawin itu kadang mereka kan lebih agresif ya hewan-hewan. Hmm? Kadang bahkan di jalur pendakian itu ditutup, jadi kita nggak boleh daki gunung. Kalau lagi musim kawin, kadang. I see. Dalam beberapa kasus, ya. Oh, oke. Oke. Hmm. Kalau buka jalan tuh resikonya ketemu satwa, soalnya kan nggak lewat jalur umum. Betul itu. Kalau buka satwa betul. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari Raka Rukri. Ada cerita paling unik atau serem atau lucu pas lagi naik gunung nggak? Kalau serem aku nggak tahu kenapa aku nggak pernah ya. Serem kayak mistis kali ya konteksnya. Aku nggak pernah soalnya naik gunung tuh kan capek banget. Dan nggak pernah kepikiran sampai ada penampakan atau apa tuh nggak pernah kepikiran sih. Nggak pernah kelihatan juga berarti? Kayak ngerasain juga nggak pernah? Karena menurut aku hal-hal mistis itu datang dari pikiran kita sendiri ya kan. Jadi kalau kita nggak mikirin sebenarnya nggak akan ada hal-hal itu. Oke. Benar-benar logis sekali, saya suka. Bener kan lagi. Kalau unik apa ya? Unik tuh sebenarnya naik gunung tuh kayak lebih kayak you had to be there moment gitu loh. Bang Adi. Oh, kalau misalnya kamu nggak naik gunung, kamu diceritain ini itu pun kayaknya nggak bakal kedapet feel ini uniknya begitu. Iya, mungkin itu ya. Oh, oke. Tapi kalau aku punya cerita sesuatu yang membuat aku agak kurang nyaman naik gunung adalah mencari tempat untuk buang air, guys. Iya, itu Soalnya basically kalau Iya, nggak ada air nggak bisa nyaman kan ya? iya, dan lagi kalau misalkan kita punya air kan kita minum ya. Iya, lebih Bukan prioritas untuk- minum kan? Iya, lebih prioritas sekarang kan minum ya, soalnya capek kan. Betul, daripada sanitasi kan? Daripada iya betul. Jadi kita paling bawa kayak tisu basah gitu paling. Oh, oke. Termasuk mandi. Aku kayak pernah denger orang-orang kayak bawa tisu basah ke atas biar mandi tinggal lap doang. Sebenarnya kalau orang naik gunung nggak ada kepikiran mandi, Bang Andi. Why? Iya nggak sih? Kalian nggak keringetan gitu? Keringetan, tapi gimana ya? Jadi kalau kita naik gunung, sanitasi itu kayak hal keberapa puluh dari prioritas yang ada gitu loh. Oh, oke. Iya. Ew. Hmm. Oke. Ada komentar gali tanah sama botol aqua, mandinya pas turun. Haha. Mandi kalau udah di base camp mandi pas bawah. turun, betul. Oh, oke. Mm-mm. Ada komentar, kalau naik gunung takut ketemu penunggu gunung nggak, Kak? Penunggu gunung. Enggak, aku nggak pernah kepikiran sih kayak Ci ketemu penunggu gunung, jujur aja. Oke. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Tadi Oke, ada boleh. komentar di atas sebenarnya. Ada yang komentar tadi terkait username. Kalau in-game username, Wibi juga berarti. Oh, in-game username, kayaknya aku in-game username gak ada yang Wibi deh. Kenapa? Namamu tapi Wibi. Kalau misal di in-game tidak Wibi, kalau dipanggil tidak nyaut dong. Kalau misalkan in-game, sebenarnya aku kan sekarang main game dikit juga ya, Bang Ali. Oke. Kalau game-game yang dari Steam itu Wibi, soalnya kan dia ngikutin nama di Steam kan. Kalau Oke. game yang aku sering main itu kan Valorant tuh. Valorant tuh nama aku Mochi. Kenapa Mochi? Kenapa ya, Pak? Soalnya lucu Mochi namanya. Mochi itu yang Ini yang pink, kayak es krim. yang Gak selalu kenyal-kenyal pink itu sih, kan? tapi iya yang kenyal-kenyal, betul. Oh,
iya yang imut-imut kayak pipi tembem. Iya, betul. Oke. Mochi. Oke. Tapi kalau Mochi. dipanggil mochi nyaut. Kalau lagi main nyaut sih. Oke. Ya Tuhan. Baik, kita lanjut kalau begitu ya ke pertanyaan ketiga dari Boleh. aku. Kenapa mulai streaming di Twitch dan sejak kapan? Kenapa mulai? Aku jujur nggak tahu ya kenapa aku mulai. Kalau kapan? Aku mulai tahun lalu, kayaknya Maret deh. Maret 23. Iya, dari 2023. Baru setahun lebih. Oke. Baru setahun lebih. Oh, aku inget kenapanya, Bang Adli. Kenapa? Jadi, sebenarnya, aku disuruh sama mantanku dulu. Aku buka luka lama ya. Nggak apa-apa sih. Oke. Jadi kan aku dari dulu udah suka main game online gitu kan emang. Terus biasanya kalau misalkan kita punya pacar yang suka main game juga, mereka tuh suka pengen nonton. Nonton nasin di Discord berdua kita share screen gitu, atau enggak kayak ya pokoknya mereka nonton aja gitu. Tapi dia nggak main gitu ya kan. Oke. Nah, terus waktu itu kayak coba aja stream di Twitch gitu. Terus kayak ya udah aku coba stream di Twitch. Kebetulan ada temanku juga yang waktu itu lagi stream di Twitch juga. Oke. Lagi suka stream di Twitch. Jadi aku nanya-nanya, ya udah deh. Jadi awalnya gitu. Awalnya eksklusif, kemudian tidak eksklusif lagi untuk si dia, begitu ya? Iya. Jadi awal streaming itu eksklusif emang hanya untuk bucin, kayak beberapa bulan gitu. Beberapa bulan awal, terus pas udah putus mulai tuh. Tapi putusnya udah nggak sama cewek itu, tapi streamingnya masih. Mulai fase sad boy. Kamu kan banyak fase sad boy ya basically. Fase sad boy. Iya kali ya, bisa dibilang ya. Itu abis putus. Yang mana? Kan banyak ya, yang mana ya? Iya, kamu kan banyak fase sad boy ya. Jujur aku kalau misalnya Wibi streaming kan kebanyak fase sad boy ya. Itu apakah Fase sad sebentar? boy. Kalau banyak apakah artinya mantannya juga banyak? Enggak. Bukan fase sad boy juga sih sebenarnya. Kalau udah akhir-akhir ini kayaknya kalau streaming fase sad boy lebih ke persona kali ya dibandingkan kayak suatu fase sad boy gitu. Soalnya kan aku kalau stream pasti dengerin lagu kan biasanya. Aha. Nah, aku emang suka banget lagu galau gitu Bang Adli. Oke. Soalnya lagu galau tuh biasanya enak, ya nggak sih? Kalau lagi sedih enak, kalau lagi nggak sedih nggak enak. Kalau kata orang gini, Apa? lagu galau itu kalau misalkan kita lagi seneng, kita dengerin nadanya. Kalau misalkan kita lagi sedih, kita memperhatikan liriknya. Oh, nggak bisa, aku nggak bisa. Aku kalau lagi sedih aku nggak mau denger lagu galau, nanti sedih, moodku jelek. Kocak. Tapi lagu galau enak guys, sumpah. Kayak lagu galau tuh enak, gak tahu kenapa ya. Oke. Mungkin sama halnya kayak orang suka nonton drama Korea yang sedih tuh. Jatuhnya gitu kali ya. Oh, baik. Emo. #emo. #emo. Kalau yang emo mah itu si Darren emo. Oke, ada Emo komentar. parah dia. Wibi Duta Juicy Lucy. Gimana galau kok enak? Wibi kalau sendiri dengerin Last Child. Aku aja nggak tahu lagu Last Child guys, sumpah. Aduh Tuhan. Jadi ini mulai streaming gara-gara bucin, tapi semenjak itu sekarang masih lanjut streaming meskipun tidak bucin lagi begitu. Meskipun tidak bucin lagi masih lanjut streaming. Walaupun mungkin setelah ini bakal agak kurang sering streaming sih. Iya, soalnya kan bapak sibuk sekali kan abis ini. Itu dia. Oke. Tadi
ini aku balik ke yang tadi sebentar ya. Tadi dia bilang kalau misalnya username di game namanya Mochi Mochi. Kalau lagi di toxic-in nggak nyaut. Tapi kamu sendiri kadang-kadang juga toxic kan? Aku nggak pernah toxic kalau Masa? main game. Biasanya lebih ke arah kalau aku main game temenku yang toxic, akunya enggak gitu. Iya kah? Iya, aku nggak bisa marah-marah main game Bang Adli. Soalnya kayak buat apa kita marah-marah main game, ngerti gak sih? Menurut aku game itu nggak sepenting itu untuk kita marah-marah. Walaupun kadang ada beberapa momen yang kayak apaan dah gitu. Cuman ya udah gitu doang. Aku sangat tidak ingin mempercayai kata-katamu saat ini, Wibi. Tapi beneran. Ada banyak sekali klip yang kayaknya aku ketemu dia ngomongnya toxic. Karena aku agak-agak benar. Justru kenapa yang toxic itu menjadi klip? Karena itu momen yang rare, Bang Adli. Jadi pada ngeklip kayak ada gitu. Ada momennya tuh pas toxic mereka ngeklip gitu loh. Apakah saya sedang dikibuli atau Ini real ini. Baik. Ada komentar relatable. We game to chill not to stress out. Iya kah Wibi? Iya, we game to chill, betul. Beneran guys, aku gak pernah toxic. Bohong sekali. Ya kan Hani? Aduh. Baik. Astaga. Kita lanjut ya. Tadi ada komentar juga. Apakah setiap streaming jadi ingat si dia? Kan awal mulanya gara-gara bucin. Abis itu apakah nggak keinget sama dia kalau lagi streaming? Oh dulu awal-awal kalau misalkan, tapi mungkin ini bukan keinget ya. Kayak awal-awal baru putus, tahu gak sih kadang kita kayak aku lagi stream terus aku kayak kok dia kagak mampir ya, kita ngerti gak sih? Tapi udah putus gitu, jadi gimana ya? Oke. Masih rindu momen-momen itu ya? Jadi, mungkin kalau kata orang lebih ke kesepian aja. Oke. Kesepian di keramaian begitu ya? Iya betul, kesepian di keramaian, bener. Oke. Belum ada 1 bulan. Iya kabar putus kah? Enggak, itu udah lama banget. Itu awal streaming banget, kayak Maret kali ya. Kita bisa tahu nggak sih kapan kita mulai stream? Aku nggak tahu deh. Bisa dong. Cara lihatnya di mana Bang Andi? Gimana ya kalau misalnya dari apa sih di analitik itu kan ada ya basically. Oh analitik ya? Iya betul. Aku coba cek ya. Di Twitch stats bisa tapi aku rasa-rasanya Twitch stat itu apa sih? Kadang nggak ngedeteksi dengan akurat. Bisa, tapi kadang-kadang kalau misalnya akunnya kecil kadang-kadang nggak terlalu kedetek. Rasa-rasanya ya. Tapi kalau misalnya mau akurat di dalam dashboard ada seharusnya. Kan ada itu ya, ada grafik. Oke. Bang Adli dari kapan Bang Adli? Aku Mei 2022. Berarti udah 2 tahun ya? Iya, 27 Mei. 2 tahun lebih ya? Betul. Soalnya aku pertama kali mau stream itu aku bilang ke seseorang. Sepuh. Iya bisa. 8 Mei 2023. Aku teh 27. 8 Mei ini kayaknya si Wibi ya. Aku dari 2022. Soalnya pas awal kali mau stream, aku kayak ngirim pesan gitu ke follower pertama. Ada yang follow, tapi aku tidak tahu ada yang follow waktu itu. Terus aku kayak minta izin gitu. Dulu di awal karena aku gimana ya, kalau di YouTube kan kita bisa kayak privat buat ngetes. Jadi tapi itu di Whisper karena aku di sana.
Tapi kalau dari dashboard sih kelihatan seharusnya. Karena dulu aku nggak ngerti. Aku 7 Maret, Mas Adli. 7 Maret? 7 Maret pertama kali. Oh. Kalau dari Twitch Start kata si Raka kayaknya 8 Mei. Aku rasa kalau yang dari 8 Twitch Mei. Start sih seperti itu ya. Dia nggak ngedetek kalau akunnya kecil. Begitu sih. Iya, kayaknya kalau baru awal banget stream tuh kan kita belum ini ya. Betul. Kayaknya dia nggak detek. Kita lanjut kalau begitu. Ini pertanyaan Boleh. terakhir aku di segmen ini. Biasanya streaming apa Boleh. aja kah di Twitch? Apakah cuma main game single player atau juga kebuka untuk multiplayer kah? Multiplayer aku terbuka juga, cuman sebenarnya itu lebih ke tergantung mood kali ya. Oke, ini terbuka ke umum kalau misalnya ada yang datang langsung kamu terima begitu. Ya, kadang kan kayak ikut dong, WIP gitu. Oke. Itu. Kadang suka kayak oke. Kadang juga aku kalau misalkan lagi pengen ngobrol sama orang tapi kayak aku lagi harus kerja nih, kadang aku work stream juga, cuman nggak aku tampilin. Oke. Yang Jadi dikerjain just kan ya? chatting aja. Iya, soalnya kan itu kalau aku tampilin kan kayaknya aku ke-ban deh dari Twitch. Jadi ini aja kayak sekedar just chattingnya doang gitu. Sambil chat aja. Sebentar. Kadang- Jadi yang hilang. Jadi yang kamu biasa mainkan itu apa aja kah kira-kira? Oh, kalau yang paling sering ya, aku main tuh game FPS biasanya. Kayak Valorant gitu. Game-game gitu. Ini BTW berarti yang dimainkan itu apa sih? PvP kompetitif Apa? kan ya mostly? Akhir-akhir ini mostly ya. Oke. Hmm. Tapi jarang main game-game single player. Game single, sebenarnya aku tuh suka main game single player yang kayak dulu tuh aku stream dari awal banget Space for the Unbound gitu kan. Oh, Yang gitu-gitu. oke. Sebenarnya suka banget Bang Adli, tapi setelah aku pikir-pikir game-game single player gitu kan untuk kita nyantai ya. Oh, nggak cocok untuk Jadi tuh- audiens. Kadang nggak cocok untuk audiens dan lebih asik kalau kita enjoy sendiri gitu. Oh, I see. Kurang nyaman kalau rame-rame Kurang. sama yang nonton, terus habis itu kayaknya ngantuk kan mungkin. Mungkin karena kadang kalau misalkan aku main game single player juga, biasanya yang aku mainin apa, yang diobrolin di chat apa gitu. Oh, Kadang. tidak nyambung biasanya begitu ya? gitu kan. Iya, nggak nyambung. Oh, terbayang. Sebenarnya nggak masalah juga kalau kita ini, cuman jadinya kita kan fokusnya ke ngobrol kan, bukan enjoy the story atau gamenya gitu loh. Paham, jadi gamenya nggak nangkep kan ya? Tadi ngapain ya di gamenya? Iya, gamenya jadi nggak nangkep, kayak sekedar main aja. Oke. Ada komentar juga, males kena spoiler juga. Pernah kalau pas lagi main game single player kemudian kena spoiler? Nah, spoiler, aku kena spoiler pun aku tetap kaget sih Bang Adli. Oh, nggak terlalu ingat kalau Walaupun misalnya dikasih kena- spoiler. Aku lebih ke nggak terlalu mempercayai semua yang dibilang kali ya. Oke. Jadi kan kadang kayak, Bang, misalkan spoiler jump scare, Bang, abis ini di jump scare. Kayak, emang iya gitu. Tapi tetap kaget-kaget juga gitu loh. Oh, oke. Ya kadang-kadang gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang kamu lagi pas main ASTFU tadi, kemudian ada yang kayak bilang abis ini dia bakal ketemu sama itu bang, nggak bakal kayak mempengaruhi reaksi di stream? Enggak sih. Buat aku ya. Tapi mungkin karena aku kebanyakan gimmick juga Bang Adli. Jadi ya kayak begitu. Oke. Dari aku sudah habis, belum ada pertanyaan lagi. Dari viewer belum ada pertanyaan juga. Kalau begitu kita break dulu. Oke, boleh.
Oke, setelah ini ada 3 lagu ya. Tadi ada Nmix, Biol 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 di request oleh Raka Rukri. Terus ada Dan Bernyanyilah dari Musik Kimia di request oleh Kapten _ Ozan. Lalu ada Love Cut dari CN Blue. Setelah itu kita akan lanjutkan nanti ya di segmen kedua. Oke, siap. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan nanti ya di segmen kedua. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Wibi. Kalau mau bertanya juga silahkan ditanyakan sekarang. Kalau mau request lagu juga silahkan. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.